Selamat pagi Bapak KTU, Bapak Haji Ngafirin. Pagi Pak Made, gimana kabarnya ini? Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya, lama nggak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, Selasa tanggal 29 September tahun 2020 ini, kita berencana akan menutup kegiatan diklat ini, yang diawali dulu dengan penyampaian materi kualitas diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan oleh Bapak Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yaitu Bapak Haji Ngafirin SHG MM. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Haji. Ya, di Zoom ini, meskipun Bapak ada tugas juga di Lombok ya. Di Lombok Barat. Selamat bertugas, mudah-mudahan lancar. Amin. Sebelumnya wajib hukumnya kita sampaikan kurikulum vitae Bapak pemateri kita, beliau sekali lagi Bapak Haji Ngafirin SHG MM, yaitu tempat tanggal lahir di Gunung Kidul. Itu di Gunung Kidul 6 Agustus 1968. Pangkat golongan beliau 4A, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau menyelesaikan S1 di PAI ya, S2 di manajemen, magister manajemen, yaitu. Selanjutnya pengalaman jabatan beliau dari baru diangkat di Balai Diklat Keagamaan Denpasar ini, beliau sudah boleh dikatakan menjadi sepuh juga di Balai Diklat, gitu, dari membangun, dari pasang dasar sampai sapu-sapu bersih-bersih, sampai antar sampai jemput mengembalikan, itu beliau sudah lama sekali berpengalaman di Balai Diklat. Pertama beliau sebagai pengadministrasi kelengkapan, terus beliau pernah juga sebagai pengelola BMN. Yang lama beliau ditugaskan sebagai Pranata Humas sampai di pangkat jabatan di ahli madya. Karena kemampuan beliau dipercaya oleh Bapak Kepala Balai untuk menjadi Kepala Seksi Diklat Tenaga Administrasi. Selanjutnya sekarang pengelola dapur Balai Diklat Keagamaan Denpasar sebagai Kasubag TU. Ya, tugasnya seabrak-abrak. Jadi sabar saja, akan terselesaikan semuanya. Sekarang Bapak KTU diberikan tugas untuk menyampaikan materi, yaitu kualitas diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Nah, oleh karena itu, waktu kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Kasubag TU untuk mengelola materi pembelajaran ini sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Itu saja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Kita lanjutkan, ya. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Made, sahabat saya yang baik hati. Sudah mengakhiri soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ketua Panitia Pak Made, sahabat saya, orangnya baik hati, tidak sombong. Yang kami hormati Widya Suara, pengampu materi khususnya di media pembelajaran ini, kalau nggak salah yang angkatan 6 Pak ya? Iya.
Angkatan 6. Ini si Bu Nini. Ya. Bu Nini, ya, Bu Nini. Ya. Yang kami hormati dan banggakan seluruh panitia dan seluruh peserta, khususnya PJJ Media Pembelajaran Berbasis TIK di Angkatan 6. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa silaturahim. Walaupun kita bertemu di dunia maya, tidak tatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita dalam pertemuan ini. Mana suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Jelas, Bisa. Pak, jelas. Pak. Jelas, Pak Haji. Terima kasih. Karena gambarnya hilang, ini takutnya suaraku hilang juga. Jelas, jelas. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, ini Pak Madi, mohon maaf, tadi diminta untuk menyampaikan materi peningkatan kualitas Diklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan sekaligus untuk menutup secara resmi. Untuk evaluasi, kira-kira Pak Madi sudah dari panitia sudah, Pak Madi? Evaluasinya sudah? Halo, Pak Madi? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Oke, nanti rencananya gimana biar peserta tahu dari hasil evaluasi telah pelaksanaan ini selesai. Artinya perlu peserta diketahui paling tidak dari penilaian yang sudah diberikan dari panitia peserta kepada Widyaswara, penilaian peserta terhadap penyelenggara, termasuk penilaian dari panitia dan Widyaswara terhadap peserta. Mungkin kalau penilaian peserta masih belum selesai karena biasanya di hari terakhir ini biasanya itu masih ada tugas-tugas yang belum masuk, sehingga biasanya belum bisa direkap secara tuntas. Tapi kan hari ini kan hari terakhir, bisa sampai malam itu mestinya hari tanggal ini masih. Ya, jadi makanya kita menunggu baru evaluasi. Oke. Ya. Ya. Jadi saya menyampaikan materi langsung tutup, Pak, ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini Pak Madi tadi sudah memperkenalkan kurikulum PT saya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya banyak wajah-wajah lama yang saya sudah tidak asing lagi. Tapi kayaknya ada wajahnya yang baru, mungkin baru ketemu sekali ini hanya lewat Zoom, tidak tatap muka. Jelas. Tadi sudah dikenalkan, tapi Pak Made itu tadi mengenalkan ada yang nggak lengkap, terutama di pengalaman jabatan. Saya itu kan punya pengalaman jabatan yang luar biasa, tapi tidak disampaikan. Yaitu pengalaman saya sebagai cleaning service. Cleaning service berapa tahun nggak dibacakan tadi pengalamannya. Jadi saya tambahkan ya apa yang dibaca Pak Made. Pengalaman saya cleaning service nggak tahu berapa tahun, lama pokoknya. Sama driver. Jadi pakai bahasa yang agak kebarat-baratan biar keren. Ini cleaning service itu terjemahannya kan tukang sapu. Driver berarti sopir. Oke Bapak sekalian, mudah-mudahan dalam suasana yang sekarang sedang adanya wabah COVID-19, kita selalu berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan materi peningkatan kualitas, atau ini biasa pakai istilah kebijakan diklat ya, kebijakan. Salah satunya kebijakan di sini adalah kita mengambil kebijakan pelaksanaan yang rencananya dilaksanakan secara reguler di kampus. Banyak kegiatan kita alihkan, kita revisi anggarannya yang dari semula direncanakan di kampus, kita alihkan menjadi PJJ atau pelatihan jarak jauh. Itulah salah satu kebijakan. Karena dalam kondisi seperti ini, rasanya tidak memungkinkan yang kita akan melaksanakan memanggil Bapak Ibu ke Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Nah, ini semua kita ambil hikmahnya. Karena Bapak Ibu sekalian kalau nunggu di Denpasar mungkin ada yang sampai pensiun dapat sekali aja mungkin. Tapi kalau dengan PJJ mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang ada kesempatan, dulu sudah pernah reguler, terus mungkin pernah di DWK, sekarang dapat PJJ. Siapa tahu nanti tahun depan bisa dapat lagi, bahkan bukan tahun depan, mungkin bulan depan ada dapat lagi PJJ, tapi syaratnya harus yang
materi yang berbeda. Ini jenis pelatihan yang berbeda. Karena dari Balai Diklat sudah memberikan penjelasan lewat surat bahwa kita tidak boleh mengikuti kegiatan yang sama. Jadi kalau sekarang PJJ-nya media pembelajaran, artinya besok ada lagi, kita tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang beda jenis kegiatannya. Itu untuk pembukaan. Bapak sekalian, terkait dengan peningkatan kualitas pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, jadi paling tidak kita tahu dulu pengertian dari tentang Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Tahu dulu dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu yang merupakan unit pelaksana teknis, itu biasa UPT disingkat itu. Yang berkedudukan di daerah itu mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan dan keagamaan. Ya Bapak Ibu sekalian, yang saat ini adalah yang masuk di dalam pelatihan teknis pendidikan. Ini karena Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru. Atau mungkin ini ada yang dari penyuluh, mungkin mohon maaf dari pengawas barangkali. Tapi intinya bahwa Bapak Ibu sekalian masuk yang di pelatihan teknis pendidikan. Di Balai Diklat Keagamaan Denpasar khususnya itu memiliki wilayah kerja dari mulai Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat tahu wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar antara Bali, NTB, dan NTT. Sekarang saya biasa menyapa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Bisa angkat tangan, bisa pakai ucap salam. Untuk teman-teman yang dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dulu, yang jauh. Bisa angkat tangan, bisa salam. Hadir. Hadir. Ya, hadir. Oke. Hadir. Damiana. Oke, Bu Damiana. Selamat Bu ya. Mana yang NTT lagi? Damiana. Ibu Damiana. Hadir. Waalaikumsalam, Pak Isa. Oh, Isa, ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Oke, yang NTT. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dari teman-teman yang dari Nusa Tenggara Timur. Ini wilayah kerja kita yang di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian mungkin pasti hafal lah itu di Nusa Tenggara Timur itu yang menjadi sasaran kerja Balai Diklat itu ada pegawainya terdiri dari berapa kabupaten Bapak Ibu sekalian? NTT 22 kabupaten kota. Iya. Dari NTT aja ada 22 kabupaten kota, ditambah lagi Kanwil. Tambah lagi satu perguruan tinggi yaitu Staken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri. Rencananya Staken, mohon maaf ada suara. Ya kita lanjut. Untuk NTT, selain 22 kabupaten kota, ada lagi Kanwil wilayahnya, dan ada satu perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Kristen. Ini Bu, kalau nggak salah, Staken sekarang akan naik menjadi institut Bu ya? Iya Pak. Iya, ya selamat. Itu ketuanya kan Pak Harun, sahabat saya itu. Banyak. Ya. Itu wilayah kerja pendidikan Denpasar dari yang terjauh. Yang paling jauh adalah Nusa Tenggara Timur. Sekarang berikutnya wilayah kerja Balai Diklat yang Nusa Tenggara Barat. Boleh angkat tangan, boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Fauzan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Assalamualaikum Pak Haji. Bapak. Waalaikumsalam Bu Elmi. Pak Haji. Awet muda Pak Bapak, masih aja kayak gitu. Bu Elmi juga tambah muda. 11 tahun tidak bertemu, ternyata masih seperti itu juga. Oh, iya. Tapi ini ada bebannya dulu. Halo Pak. Ya. Halo Pak, mohon maaf. Kalau saya enggak banyak dikenal, mungkin karena kita di Dinas Pendidikan Pak.
Oh ini kalau nggak salah Pak Tohranuddin ya? Siap, Bapak. Pak Tohranuddin di mana ini? Kabupaten mana? Lombok Timur, sama dengan Pak Fauzan, tapi beliau hebat karena di MI, saya di SD. Ah, sama-sama hebat. Kan madrasah itu hebat, Pak. Iya. Madrasah hebat. Yang hebat guru-gurunya. Yang kurang hati. Bermartabat. Ya, iya, itu bedanya. Punya. Madrasah hebat dan bermartabat, Pak Fauzan. Oke, Pak Tohranuddin, jangan Siap. khawatir. Tadi barusan angkatan sebelum ini itu ada Pak siapa tadi ya? Yang dari Lombok Timur juga dari Kemenag, mohon maaf dari Dignas. Nggak ada masalah. Jadi Bapak sekalian yang penting ada surat tugas dari Kemenag. Ada Pak, ada. Ya berarti Pak Tohranuddin jangan khawatir, itu peserta yang sah. Oke, siap. Mantap. Yang sah, jangan khawatir sah. Dan diperlakukan sama, tidak ada beda sedikit pun. Oke, siap Bapak. Ya, oke. Susupan itu Pak. Kalau ada yang bilang susupan itu cuman candaan saja, jangan masuk. Candaan, candaan. Itu candaan. Kalau candaan harus diterima dengan senang hati. Siap. Oke. Mana lagi ya, Bapak? Ini Pak Denny dari mana itu? Dari Bima Pak saya. Dari Pak Bima. Saiful. Dina. Waalaikumsalam. Bima. Hasan Sumbawa Pak. Sumbawa, Pak Muhammad Saifullah. Hasan Yeah. yang dari Ya nih Sumbawa. Pak, Men 5 Pak, Bima. Oh, Pak Muhammad Hasan, ya. Ya. Bu Denny. Iya. Iya. Kemarin ketemu Pak. Oh iya, sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ini mana suaranya, mana orangnya nih? Ada Bu Laili Hidayati. Nggih. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Laili. Ini Lombok Tengah, Pak. Lombok Tengah, Pak Menon Asyari, Ya, masih Tuan ingat. Guru. Ya, Tuan Guru, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Maimun Azhari, Tuan Guru. Ya, Tuan Guru ya. Oh, kalau Lombok Timur Tuan Guru semua. Iya. Tuan Guru Pak Fauzan itu. Tuan Guru Fauzan. Ya. Oke, terima kasih. Ini atas sapaan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak sekalian. Oh ya, yang belum saya sapa lagi yang ini dari Provinsi Bali. Mohon maaf yang dari Yang Provinsi berdekatan Pak, enggak Bali. Yang disapa. berdekatan. Mentang-mentang deket nggak disapa. Assalamualaikum Dari Bali. Salam Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Kapanan tonggoku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Jembrana hadir. Jembrana. Eleng hadir, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Karangasem. Iwani. Karangasem. Karangasem. Pak. Assalamualaikum Karangasem. Ya. Oh iya, itu salah, gula pasirnya manis sekali kemarin. Ya. Jembrana hadir. Jembrana. Jembrana. Siang bilang. Pak Wahyu, Bu Siti, Nuri Mama, sering Ya. ketemu. Ke Bu Leleng lagi, Pak. Bu Leleng tapi kelihatannya deket. Ye, ke Bendroga. Roga, ya. Banyak. Bu Leleng itu makanan atau apa Pak? Apa itu? Jembrana itu makanan ya. Bu Leleng makanan enggak Pak? Itu mainan. Oh mainan, oh ya Ya, dah. maksudnya banyak objek wisatanya gitu. Jadi Leleng itu terima kasih makanan. atas sapaannya. Itu kalau Bu Leleng itu luar biasa katanya yang punya Pak Made. Kalau di kapan ke Karangasem lagi nih? Nah, Salah. Ya. Salah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini panitianya, Widya Suaranya, terus pesertanya sudah sempat kami sapa. Oh iya, untuk panitianya tadi ada yang belum saya sapa itu Pak Made. Bu Nini mana Widya Suaranya ini? Bu Nini? Itu Bu Nini sama saya di Lombok Barat, tapi posisinya beliau itu ada di sana di atas, saya di bawah. Maksudnya saya di lab komputer, Bu Nini ada di kelas dengan peserta. Oh. Oh berarti satu lokasi Pak ya? Pak Haji. Satu lokasi, tapi beda ruangan. Oke. Namanya jarak jauh. Mampir Jadi buat Pak Haji. yang kita sama-sama di satu Lombok Barat, tapi Mbak Nininya ada di sana di ruang kelas, saya di ruang lab komputer. Jadi tetap berpisah juga. Tempatnya Pak Nasri ya, Pak? Iya, kemarin Pak Nasri yang jemput saya ke bandara, saya maunya kan nggak usah dijemput biar ngerepoti, tapi karena beliau itu sudah akrab dengan kami, ya tetap dijemput. Padahal saya maunya nggak usah, ya udah terima kasih. Oke, Bapak sekalian, kita lanjut ya. Oke, semuanya.
Berikutnya kita bicara tentang pengertian pelatihan. Pelatihan itu penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai. Nah, kalau yang saat ini kan mengembangkan pegawai, khususnya para guru, itu yang dilaksanakan paling sedikit 40 jam pelajaran. Jadi kalau yang pelatihan itu Bapak Ibu paling sedikit 40 jam pelajaran. Kalau nggak salah yang saat ini TJJ Bapak Ibu itu ada 60 jam pelajaran. Artinya itu jelas-jelas pelatihan. Tapi selama ini Bapak Ibu sekalian mungkin sering mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenak atau oleh Kanwil atau oleh Diknas atau oleh madrasah itu cuman sekitar 30 jam, sekitar 3 hari. Kalau pakai judul pelatihan itu memang tidak tepat. Yang benar bisa sosialisasi atau BIMTEK atau workshop mestinya. Jadi tidak pakai judul pelatihan, karena pelatihan sudah jelas dari definisinya itu paling sedikit 40 jam pelajaran, dan setiap jam pelajaran itu kalau yang namanya pelatihan itu durasinya 45 menit, sedangkan workshop, orientasi, sosialisasi, BIMTEK itu kalau 1 jamnya ya 1 jam tangan, berarti 60 menit, itu bedanya di sana. Jadi kalau Bapak sekalian, sekali lagi, kalau membuat kegiatan, itu kadang-kadang ada yang masih kurang pas membuat judul, ada judulnya ada diklat, ada judulnya pelatihan, tapi cuma 3 hari. 3 hari ya berarti jamnya cuma 30, berarti itu bukan diklat. Sedangkan diklat sendiri atau pelatihan sendiri, itu sendiri memang harus dilaksanakan di selain minimal 40 jam pelajaran, itu juga harus diselenggarakan oleh lembaga diklat yang sah. Lembaga diklat di Kementerian Agama itu ada Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Balai Diklat Keagamaan yang ada di daerah. Selain Balai Diklat Keagamaan di daerah, ada lagi Pusdiklat. Ya, Pusdiklatnya ada 2, ada Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, ada Pusdiklat Tenaga Administrasi. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ikut kegiatan yang dilaksanakan ada di Pusdiklat. Ya, kalau ini teman-teman guru pasti di Pusdiklat Tenaga Teknis. Rasanya nggak mungkin kalau di Pusdiklat Tenaga Administrasi, tapi karena guru biasanya ada di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Tuh. Jadi sekali lagi untuk pelatihan itu ada saling sedikit 40 jam pelajaran dan durasi waktunya tiap jam pelajaran adalah 45 menit. Tuh. Pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan diselenggarakan dalam rangka mengembangkan kompetensi tenaga teknis pendidikan dan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Jadi ada 2, teknis pendidikan, ada teknis keagamaan. Yang teknis pendidikan seperti Bapak Ibu guru, ada dosen, ada lagi pengawas, yaitu yang pendidikan. Sementara yang teknis keagamaan seperti penghulu, ada lagi penyuluh. Nah, yang paling banyak sekarang adalah pelatihan untuk penyuluh, terutama di moderasi beragama. Nah, penyuluh itu yang paling banyak adalah penyuluh agama non-PNS. Itu sampai sekarang yang targetnya 3 tahun kita melaksanakan pelatihan untuk penyuluh PNS masih belum kelar karena jumlahnya memang terlalu banyak. Jadi itu kita maklumi. Nah, urgensi dari pelatihan sendiri itu tergantung pada ininya, tingkatannya. 1 untuk memenuhi persyaratan jabatan, antara lain. Itu urgensi dari pelatihannya, memenuhi persyaratan jabatan. Selain itu juga untuk meminimalisasi gap atau perselisihan, jadi meminimalisasi gap. Juga adanya kebijakan, regulasi atau isu yang aktual. Ada hal-hal yang tertentu yang aktual dan harus dilaksanakan, itu menjadi prioritas. Nah, sekarang yang prioritas yang paling banyak adalah untuk moderasi beragama. Saat ini yang paling banyak untuk kegiatan yaitu teknis keagamaan. Dan setelah itu yang paling banyak untuk pendidikan, yaitu paling banyak guru-guru. Karena guru kita yang paling banyak adalah
untuk jenis kegiatan pendidikan yaitu untuk guru. Kalau yang untuk keagamaan untuk penyuluh. Untuk pelaksanaan pelatihan, tadi sudah kami sampaikan bahwa lembaga diklat yang sah sebagai penyelenggara diklat, yaitu ada Pusdiklat, ada 2 teknis pendidikan dan keagamaan, dan Pusdiklat tenaga administrasi. Ada juga Balai Diklat keagamaan yang ada di daerah. Itu masing-masing sudah punya wilayah sendiri-sendiri. Apa saja yang harus dilaksanakan oleh Pusdiklat dan apa saja yang harus dilaksanakan Balai Diklat. Jadi tidak ada tumpang tindih antara pelatihan yang harus diselenggarakan oleh pusat dan yang harus dilaksanakan oleh di daerah, yaitu Balai Diklat. Salah satu contoh yang dilaksanakan Pusdiklat tenaga teknis antara lain yaitu pelatihan pembentukan jabatan. Nah, itu mesti pembentukan jabatan ada di pusat. Ada pelatihan fungsional tingkat madya atau dan utama. Nah, kalau sudah tingkat madya dan utama, itu tidak boleh dilaksanakan di daerah, tapi harus ke Pusdiklat. Mungkin Bapak sekalian sudah ada yang pernah mengikuti di sana. Selain itu ada pelatihan teknis substantif, tapi tingkat lanjutan atau tingkat tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sekarang diklat teknis substantif yang masih tingkatnya pertama dan muda. Yang dilaksanakan di pusat lagi selain itu ada TOC. Bapak Ibu sekalian mungkin jarang yang melaksanakan TOC karena Bapak Ibu guru mungkin kurang terkait dengan TOC. Yang TOC itu umumnya orang-orang yang ada di Balai Diklat. Karena apa? TOC itu kan untuk pelatihannya orang-orang penyelenggara diklat. Ya, jadi seorang akademis, panitia diklat terutama di akademis, itu memang diprioritaskan dan diharuskan pernah mengikuti dan punya sertifikat TOC. Karena itu untuk pelatihannya para penyelenggara. Selain TOC, ada lagi MOT. Nah, kalau MOT untuk Management of Training itu tingkatannya adalah untuk pelatihannya seorang manajemen di dalam pelatihan, yaitu ketua panitia. Nah, seperti Pak Made, ya itu pasti sudah MOT Pak Made. Saya juga ketua, saya juga sudah MOT. Itu memang salah satu syarat untuk manajemen of training itu adalah untuk pelatihannya para ketua panitia dalam penyelenggaraan kediklatan. Jadi kalau yang di kegiatan ini yang ketuanya Pak Made itu pasti sudah MOT. Terus teman-teman yang di kepanitiaan sekarang ini panitianya kalau nggak salah loh nih dan Bu Komang Suitri, Mas Sofil, ini ada yang belum dapat kesempatan. Kalau ada yang belum dapat kesempatan artinya Pusdiklat yang wajib menyelenggarakan. Jadi kita sudah mengusulkan. Tapi teman-teman di Balai Diklat hampir semua sudah ikut TOC yang jadi panitia. Kalau masih ada pegawai yang belum dapat kesempatan, artinya tetap kita data, kita usulkan, nunggu, begitu ada peluang, langsung kita ikutkan untuk TOC. Selain TOC, MOT, ada lagi TOT, Training of Trainer. Nah, kalau Training of Trainer berarti pelatihannya para widyaswara yang akan menjadi trainer, para widyaswara. Jadi widyaswara Balai Diklat keagamaan di mana saja sebelum 100% jadi widyaswara memang harus melalui TOT dulu, Training of Trainer dulu. Jadi setelah itu akan mempunyai sertifikat TOT dan sah menjadi widyaswara. Walaupun ada beberapa widyaswara yang sudah punya kemampuan untuk menyampaikan materi, tapi belum dapat peluang. Itu biasanya widyaswara yang direkrut dari formasi cawi. Formasi cawi itu calon widyaswara maksudnya, yang sudah punya kemampuan, punya keahlian di bidang tertentu, dilibatkan walaupun belum TOT, tetapi tetap kita langsung komunikasikan dengan Pusdiklat, kapan akan dilaksanakan. Nah, salah satu WI kita yang belum di TOT itu sekarang dalam tahap menunggu, tapi jadwalnya sudah, tapi tinggal nunggu pelaksanaannya. Jadwal daftarnya sudah masuk, namanya sudah, tinggal menunggu saja.
Dan sekarang yang Bu Nini itu luar biasa. Belum di TOT tapi sudah bisa menyampaikan materi luar biasa. Kenapa kita tunjuk? Karena kita tahu bahwa Bu Nini punya kemampuan. Dan buktinya yang nilai yang saya minta ke panitia itu luar biasa. Nilainya sangat memuaskan. Panitianya juga sangat memuaskan. Dan nanti mungkin akan diumumkan di evaluasi Pak Made nanti, mungkin mau diumumkan. Tapi yang jelas saya sudah tahu dulu. Karena apa? Begitu saya akan menyampaikan materi ini, ingin tahu dulu. Gimana nih penilaian peserta terhadap Widyaswara, bagaimana penilaian peserta terhadap panitia. Ternyata sangat memuaskan. Ini luar biasa. Jadi kami sangat berterima kasih atas nama penyelenggara ini kepada para Widyaswara dan kepada panitia yang sudah kerja luar biasa siang malam. Bahkan panitia itu banyak yang malam-malam diganggu sama peserta. Ya ini serius nih. Ya itu yang senyum-senyum mungkin sering ganggu itu, malam-malam ganggu peserta panitia itu. Iya, Bu Siti Nur Imami itu suka ganggu malam-malam WA panitianya. WA Widyaswaranya. Bahkan saya itu malam-malam jam 12 ditinggal istri saya ngurusi peserta juga. Ya udah saya ngantuk tak tinggal tidur aja. Karena itu salah satu tugas panitia dan Widyaswara untuk melayani peserta. Jadi kalau mengandalkan hanya jam kerja saja, ya tidak akan selesai. Kalau mengandalkan jam kerja saja nggak akan selesai. Yakin nggak selesai maksudnya. Sehingga itulah upaya dari Widyaswara dan panitia berjuang bahkan sampai tengah malam pun masih tetap setia melayani. Walaupun kadang-kadang ada sudah malam tidak dijawab karena itu ketiduran biasanya. Ketiduran. Jadi harap maklum, tapi tetap tanggung jawab. Biasanya kalau sudah begitu, nanti pagi begitu bangun tidur tidak cuci muka dulu, tapi buka HP dulu, lihat WA. Lihat di grupnya. Jadi belum cuci muka sudah grup baca di grupnya. Aduh tadi kayak ketiduran biasanya gitu. Terus buka. Setelah buka bacanya agak jelas baru cuci muka biasanya. Itu memang kita berikan apresiasi untuk seluruh Widyaswara dan seluruh panitia tanpa kecuali. Semuanya berjuang seperti itu dan mudah-mudahan dengan pelayanan seperti itu memang peserta menjadi puas. Dibuktikan dengan penilaian dari peserta sendiri ternyata memang luar biasa bahwa nilai dari Widyaswara dan panitia memang sangat memuaskan. Berikutnya ada kegiatan yang dilaksanakan di pusat dan ada juga apa saja yang harus dilaksanakan oleh Balai Diklat. Semua sudah ada ranahnya masing-masing. Untuk Balai Diklat itu ranahnya beda dengan yang ada di pusat. Ya kalau tadi itu untuk tingkat madya dan utama, untuk yang pelatihan tingkat dasar berarti itu ranahnya di Balai Diklat yang tingkat dasar. Terus ada lagi, kalau yang ada di Pusdiklat itu pelatihan kepemimpinan tingkat 3, yang di Balai Diklat pelatihan kepemimpinan tingkat 4 untuk eselon 4. Ini 3 sama 4 jangan ketukar ya, tinggian 3 karena itu eselon 3 yang di pusat. Kalau di Balai Diklat tingkat 4 berarti eselon 4. Itu bedanya. Jadi enggak ada pelatihan tingkat kepemimpinan tingkat 4 dilaksanakan di Pusdiklat ya enggak ada. Bedanya. Terus apalagi yang harus dilaksanakan di Balai Diklat? Misalnya pelatihan fungsional tingkat pertama dan tingkat muda. Ya, fungsional tingkat pertama dan muda itu memang ranahnya di daerah di Balai Diklat. Ada pelatihan teknik substantif. Yang sekarang ini pelatihan teknis substantif yang tingkat pertama dan dasar itu dilaksanakan di Balai Diklat. Masuk Bapak Ibu sekalian yang sekarang adalah teknis substantif pembelajaran berbasis TIK. Itu Bapak sekalian antara lain perbedaan apa yang harus di lembaga kediklatan ada 2. Ada Pusdiklat, Pusdiklatnya itu ada teknis dan Pusdiklat administrasi. Terus ada lembaga Diklat di daerah namanya Balai Diklat. Saya kira sudah jelas. Untuk
jenis pelatihan yang tenaga teknis, pendidikan, dan keagamaan. Itu juga ada dua, yang satu ini pelatihan pendidikan, yang satu tentang keagamaan. Tadi sudah saya jelaskan, saya kira udah. Apa saja sasaran dalam diklat? Sasaran itu siapa saja? Sasaran yang harus didiklat, pertama, itu adalah para pegawai negeri, sipil, Kementerian Agama. Itu sasarannya. PNS, Kemenak. Terus sasaran kedua adalah non-PNS, Kemenak. Jadi pertama itu PNS Kemenak, yang kedua non-PNS Kemenak, ada lagi yang ketiga yaitu PNS non-Kemenak. PNS non-Kemenak. Siapa itu PNS non-Kemenak? PNS non-Kemenak yaitu Bapak Ibu yang ada di Dignas, tapi melaksanakan tugas bukan fungsi keagamaan. Jadi guru agama di Dignas, yaitu menjadi ranahnya Balai Diklat Keagamaan, guru agama di Dignas. Atau yang diperbantukan, ini di apa itu di Kemenak, tapi diperbantukan di Dignas. Tapi yang selama ini adalah yang murni Dignas adalah guru agama, yaitu jadi sasaran untuk pegawai yang untuk di diklat di Kementerian Agama. Yang keempat, sasarannya siapa? Masyarakat. Masyarakat tapi melaksanakan tusi Kemenak. Ini sasarannya, masyarakat melaksanakan tusi Kemenak. Kira-kira siapa itu? Masyarakat yang melaksanakan tusi Kemenak adalah para tokoh agama. Tokoh agama, semua agama, wilayah kerja Balai Diklat Denpasar itu lengkap banget. Yang dari Bali, mayoritas Hindu. Yang dari NTB, mayoritas Islam. Yang dari NTT, mayoritas Kristen dan Katolik. Lengkap kan? Yang Buddha sebagian ada di NTB, di Bali. Terus yang Konghucu sebagian di Bali, terutama di Denpasar. Yang Konghucu. Jadi lengkap. Terus apa nama diklatnya kalau itu untuk masyarakat? Kira-kira? Ya namanya diklatnya adalah kita biasa melaksanakan itu namanya diklat kerukunan umat beragama. Diklat kerukunan umat beragama. Itu ada kursilnya dan pernah kita laksanakan juga. Yaitu diklat kerukunan umat beragama berarti setiap kita melaksanakan kegiatan itu, ini biar Bapak Ibu sekalian juga tahu, itu kita memang dari semua agama. Jadi semua agama, jadi baik yang Hindu, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Dan itu sudah kita laksanakan. Kalau namanya kegiatan gitu biasanya itu di awal-awal kelihatan sepi karena merasa saling belum mengenal. Begitu hari kedua, ketiga, keempat, dan hari terakhir nggak mau pisah katanya saking akrabnya. Itu yang artinya itu berhasil, kita mendiklat itu berhasil karena tujuannya seperti itu. Jadi kalau sudah ke substansinya ya masing-masing agama, tapi secara umum dipahami bersama. Itulah manfaatnya dari pelatihan untuk kerukunan umat beragama yang mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin pernah ikut juga, mungkin mewakili dari agamanya terus sebagai tokoh agamanya ya, kemungkinan sudah, atau mungkin pernah ikut di luar Balai Diklat, mungkin di Dimas atau di URA barangkali Kemenaknya. Itu sasarannya ada 4. Kalau bentuk pelatihannya ya sudah jelas tadi dari awal sudah kita sampaikan. Bentuk pelatihan seperti apa? Ada klasikal. Yang klasikal itu berarti tatap muka, reguler di kampus, bisa juga di DWK atau PDWK, pelatihan di wilayah kerja. Yang saat ini Bapak Ibu sekalian salah satu contoh yang tidak klasikal, contohnya yang Bapak Ibu sekalian. Yang contoh klasikal sekarang adalah di DWK yang saat ini kami sedang ada di MAN 1 Lombok Barat, yaitu klasikal, jadi tatap muka. Atau yang dilaksanakan di Balai Diklat langsung, itu namanya klasikal. Untuk non-klasikal ada banyak banget itu, kira-kira apa itu? Misalnya ada coaching, ada mentoring, ada e-learning, ada pelatihan jarak jauh. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian masuk di pelatihan jarak jauh.
seperti apa pelatihan jarak jauh? Ya udah terjawab karena Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti sendiri hampir 1 bulan ini. Mohon maaf, 1 bulan atau 2 bulan yang ini ya? 1 bulan ya? Oh ya, yang 1 bulan. Karena Bapak Ibu sekalian kadang-kadang saya terkecoh dengan ini, dengan kegiatan ini karena saking banyaknya. Jadi yang untuk kegiatan yang model pembelajaran itu 1 bulan, hampir 1 bulan. Tapi ada yang dilaksanakan 2 bulan itu seperti PTK. Ada nanti teman Bapak Ibu sekalian atau suatu saat mungkin Bapak Ibu bisa ikut masuk di pelatihan PTK, penelitian tindakan kelas, itu 2 bulan, bukan 1 bulan, tapi 2 bulan. Itu. Tapi kalau teknisnya dengan jarak jauh, ya 2 bulan nggak ada masalah. Kira itu Bapak sekalian ada bentuk pelatihan antara klasikal, ada non klasikal. Rencana sudah tahu semua. Ya, strategi untuk peningkatan ada melalui analisis kebutuhan diklat, biasa disingkat AKD atau analisis kebutuhan pelatihan. Mesti ada analisis kebutuhan dulu. Ya, strateginya ada analisis, terus ada evaluasi pasca diklat. Jadi setelah kita menyelenggarakan, itu ada ketentuannya, kita akan mengevaluasi, yaitu evaluasi pasca diklat para alumni yang sudah mengikuti. Terus ada lagi penjaminan mutu, pemberdayaan alumni, ada juga akreditasi dan sertifikasi, yaitu strateginya. Jadi strateginya tadi antara lain analisis kebutuhan pelatihan, evaluasi pasca pelatihan, penjaminan mutu, pemberdayaan alumni serta akreditasi dan sertifikasi. Untuk penjaminan mutu pelatihan itu apa saja? Penjaminan mutu untuk pelatihan itu antara lain untuk identifikasi kebutuhan pelatihan. Caranya mengidentifikasi bagaimana? Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu tim kami dari Balai Diklat menyelenggarakan kegiatan untuk identifikasi kebutuhan diklat yang biasa istilah AKD tadi. Di sana Bapak Ibu sekalian akan mengisi form, mengisi angket, apa sih yang prioritas diperlukan di dalam setiap-tiap daerah. Jadi kita tiap-tiap kemenang. Apa saja? Dari unsur administrasinya, pegawainya, ada gurunya, ada pengawasnya, ada penyuluhnya, ada penghulunya. Nah, dari sana dikumpulkan semua. Jadi prioritasnya yang mana? Jadi dalam satu daerah mana yang nanti menjadi prioritas paling banyak diperlukan, itulah melalui identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, kebetulan untuk sebentar lagi, ini bulan Oktober, insya Allah akan segera kita susun titik-titik mana saja lokasi yang harus kita datangi untuk melakukan analis kebutuhan diklat itu. Kita datangi. Ini teman-teman yang ada di Bali karena jaraknya dekat, mungkin tiap kabupaten semua dapat kena. Yang untuk di NTB tidak terlalu jauh, mungkin bisa terjangkau. Dari segi penerbangan, insya Allah masih terjangkau. Ini yang kemarin tidak ada penerbangan kayaknya yang di Sumbawa aja nih, di Sumbawa kemarin. Tapi untuk Dompo bisa dari Bima, untuk Bima insya Allah penerbangan tetap ada. Yang di Mataram insya Allah tidak ada masalah. Yang di Lombok, baik Lombok Timur, Tengah, Barat, Utara, dan Kota. Insya Allah nggak ada masalah. Untuk teman-teman yang NTT, mungkin akan kita programkan, tapi mungkin tidak bisa keseluruhan karena ada beberapa daerah yang saat ini sedang ada kendala penerbangan. Termasuk kemarin itu Pak Made Winarte dan teman-teman itu sudah beli tiket mau ke Rotendao, ternyata ada kendala di sana dari tim Satgasnya tidak diizinkan untuk saat ini, sehingga mohon untuk ditunda. Sehingga penerbangan pun juga nggak ada. Sementara teman-teman sudah beli, tapi jadwalnya berangkat ada, jadwal pulangnya tidak ada. Sehingga kita cancel untuk ditunda. Sehingga resiko dari program tersebut adalah
ya panitia yang sudah pada beli tiket sehingga harus direfund. Ya itu resiko. Kalau refund mestinya kita cas, kena cas. Yang penting kita membuat kebijakan jangan sampai cas tiket itu dibebankan kepada panitia atau Widyaswara. Akhirnya ya udah kita urus. Saya minta ini kebetulan Kasubag TU-nya teman saya. Udah Pak, saya minta suratnya untuk pemberitahuan dari Satgas itu bahwa kita tidak diperkenankan untuk saat ini untuk dipending, sehingga berdasarkan surat itu bisa kita untuk urus mengcancel tiketnya. Kalau di open nggak bisa karena tiketnya Lion punyanya Wings Air. Ya kalau Garuda gampang, tinggal di open kalau Garuda. Tapi karena Wings nggak bisa, ya akhirnya kalau kita refund kena casnya lumayan tinggi, tapi nggak apa-apa, kita bebankan ke lembaga, ke instansi. Saya nggak mau juga itu dibebankan kepada panitia sama Widyaswara, nggak mau. Dan itu harus dibebankan kepada lembaga. Nah, itu kan namanya halangan. Jadi bukan kemauan kita, tapi karena halangan, ya semua bisa dibijaksanai. Itu salah satu contoh. Sehingga nanti untuk pelaksanaan Oktober kemungkinan yang dari di NTT mungkin ada sebagian daerah yang mungkin tidak terjangkau. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu Bapak-Ibu sekalian. Ini tadi kan yang ND kayaknya penerbangan ada ya ND, ada teman dari Sumba Barat tadi ya. Sumba Barat, ada yang lagi ND Sumba Barat sama ya Kupang, insya Allah penerbangan gampang. Terus yang Sika kayaknya zona merah ini. Gimana Bu? Bu Yasinta. Bu Yasinta suaranya putus. Labuan Bajo. Labuan Bajo aman Bu? Iya, kan di Labuan Bajo. Dan kalau Labuan Bajo itu penerbangan biasanya gampang. Ya kalau dari ke Manggarai mungkin kita yang penting ada penerbangan ke Labuan Bajo masih bisa nyambung darat. Jadi itu Bapak sekalian kan kita juga merasa puas kalau bisa menjangkau seluruh wilayah kerja kita puas kalau bisa menjangkau. Tapi kalau kita tidak bisa, ada yang tidak terjangkau artinya bukan berarti dianggap tidak perlu. Ya jelas semua perlu dan semua penting dan semua ya wilayah kita. Jadi, tapi misalnya tidak ada yang tidak terjangkau, artinya karena ada kendala sesuatu, artinya mohon dimaklumi. Itu terkait identifikasi kebutuhan pelatihan. Terus ada perencanaan pelatihan. Penjaminan mutu itu identifikasi kebutuhan, perencanaan pelatihan. Setelah diidentifikasi kebutuhannya apa saja, lalu direncanakan. Rencana apa? Ya rencana lokasinya, rencana apa kegiatannya, dan rencana anggarannya. Jadi nggak bisa lepas dari itu. Jadi yang misalnya Kabupaten Manggarai Barat misalnya, itu dari berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan apa yang paling prioritas misalnya. Terus rencanakan, oh pelatihan ini. Setelah itu direncanakan kapan harinya atau bulannya. Rencanakan anggarannya. Itulah penjaminan mutu pelatihan. Jadi ada perencanaan. Nama pelatihannya sesuai berdasarkan identifikasi kebutuhan, terus rencana waktunya, rencana anggarannya. Jadi harus diprogram secara cermat. Walaupun toh pada saatnya ada terjadi kendala, yaitu di luar kendali kita. Tapi namanya rencana kan diupayakan bisa tepat, ya, namanya rencana. Berikutnya penyelenggaraan pelatihan. Jadi penjaminan itu ada identifikasi, ada perencanaan, ada penyelenggaraan. Yang jelas kalau sudah direncanakan langsung diselenggarakan. Jadi penyelenggaraan itulah Bapak-Ibu sekalian kita laksanakan seperti apa hasilnya. Setelah kita dilaksanakan pasti terakhir adalah dievaluasi. Jadi ada namanya evaluasi pasca diklat seperti yang tadi kami sampaikan.
Ini setelah diselenggarakan ada evaluasi. Evaluasi dalam penyelenggaraan sendiri ya seperti tadi Bapak Ibu sekalian, setelah menyelenggarakan kegiatan dievaluasi sejauh mana keberhasilan pelatihan itu, termasuk yang ini tadi, yang kegiatan ini dievaluasi. Ini yang penyelenggaranya langsung dievaluasi sejauh mana keberhasilan widyaswara dalam menyampaikan materi. Berdasarkan penilaian dari peserta, di sana diketahui tingkat keberhasilannya. Oh, ternyata nilainya sangat memuaskan. Oh, artinya OWI ini sangat layak dan pantas untuk mengampu materi itu. Panitia kayak apa kerjanya? Ya, berdasarkan evaluasi, penilaian dari peserta, dievaluasi, kok nilainya sangat memuaskan. Oh, berarti memang kerja panitia itu memang serius dan peserta bisa menerima itu sehingga hasilnya adalah sangat memuaskan. Itu. Di samping penyelenggaraan itu sendiri dievaluasi, nanti ada lagi evaluasi pasca pelatihan secara keseluruhan. Kita juga biasanya di saat-saat analisis kebutuhan diklat AKD itu kita sekaligus ada evaluasi pasca diklat sekaligus. Artinya dalam waktu yang bersamaan dengan agenda yang berbeda, hanya hemat biaya dan tenaga. Karena dua kegiatan, dua agenda dilaksanakan yang bersamaan harinya, bukan harinya. Waktunya itu maksudnya kalau sekarang AKD, besok EPD. Artinya tiketnya kan sekaligus dalam waktu yang bersamaan maksudnya. Misalnya berangkat ke Sumba Barat, itu Sumba Barat itu berarti pesawatnya kan ke Sumba Barat Daya. Nah, itu kan sekali jalan bisa ikut melaksanakan analisis kebutuhan diklat, hari keduanya sekaligus untuk evaluasi pasca diklat. Itu salah satu strategi juga untuk penjaminan mutu yang hemat biaya. Jadi dua agenda bisa dilaksanakan yang bersamaan. Itu salah satu strategi dari diklat untuk penjaminan mutu pelatihan. Dan itu Bapak sekalian sudah ada beberapa gambaran yang disampaikan. Kayaknya kalau mau penutupan saya ngomong begitu banyak, rasanya kurang bijaksana. Ya, mudah-mudahan terkait dengan kebijakan materi peningkatan kualitas diklat tenaga teknis, Bapak sekalian bisa dipahami dan itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa nambah wawasan Bapak sekalian terkait dengan kebijakan kediklatan. Dan selanjutnya tadi dari panitia minta kami untuk melanjutkan menutup secara resmi pelaksanaan pelatihan ini. Pak Madi, kita lanjut untuk pengarahan penutupan Pak Madi. Sebentar Pak Haji. Gimana? Ya. Iya, saya kira untuk materi cukup itu. Mungkin dari Mbok Kadek ada informasi kepada peserta. Yang jelas saya masih setia menunggu untuk memberikan sedikit arahan sekaligus menutup secara resmi. Terima kasih Bapak sekalian. Baik Pak Haji dan teman-teman semua. Mohon maaf tadi saya agak warawiri karena kebetulan saya ada rezeki gitu. Bagi-bagi ya? Ya, cucu dari almarhum itu lulus di di IPDN. Alhamdulillah. Jadi masih ngurus mau berangkat cari tiket gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kasbag TU, kita sudah mendengar tadi ya materi dari kebijakan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan oleh Bapak KTU. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil evaluasi sementara ini di luar peserta Pak Haji, itu untuk WI-nya luar biasa, itu betul-betul luar biasa. Memang harus luar biasa memang Bu Nini memang. Saya cuma minta kemarin kalau ndak bisa dituntun digendong aja langsung sekalian, ndak gituin Bu Nini. Ya, ternyata digendong semua. Dan hasilnya juga lumayan Pak Haji. Ya, teman-teman selalu bisa menyelesaikan meskipun
itu saya kira kalau kerajinan peserta memang betul-betul sudah rajin Pak, rajin. Cuman sama seperti kita waktu memasukkan PUPNS, itu kadang-kadang kita sudah mau masuk tapi tidak bisa masuk gitu. Nah itu mungkin gara-gara sinyal atau di web kita mungkin ada sedikit masalah itu ya. Nah itu ternyata untuk pengiriman tugas sampai hari ini itu sedikit sekali Pak Haji, hanya beberapa orang saja. Beda dengan peserta yang kemarin-kemarin gitu. Ini saya terus terang aja acungi jempol luar biasa ini kepada peserta saya yang terakhir. Ini perlu diaplaus Pak atau pesertanya nih Pak, sama WE-nya sama panitia. Benar-benar luar biasa ini gitu, luar biasa. Jadi saya terus terang aja sebagai ketua panitia juga Perangkat kelasnya hebat Pak. Ya. Wah, berarti semua hebat nih. Repot karena sudah ketua kelas, sekretaris, dan teman-teman semuanya selalu bersinergi. Apalagi Bu Nini yang luar biasa ya, tahapan demi tahapan pembelajaran itu runtut, benar-benar runtut. Kalau menurut saya gitu, menurut saya. Dan itu juga sangat mempermudah peserta. Terus itu untuk WI diberikan nilai 97,49, ini luar biasa, luar biasa ini. Dan ini saya kira tidak dibuat-buat begitu, ya, tidak dibuat-buat. Nah terus panitia juga saya kira kalau panitia ini diberikan nilai 95 aja sudah cukup sebenarnya. Tetapi itu 96,61 hampir 97 juga. Padahal saya terus terang saja itu hanya memantau saja. Itu. Jadi ucapan terima kasih yang sangat, apresiasi yang sangat luar biasa saya sampaikan kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan ini ada kebermanfaatannya, terutama nanti saya berharap bisa mengimbas minimal di rekan di sebelah kanan kiri bangku tempat duduknya masing-masing, di tempat duduk masing-masing. Itu harapan kita. Nah untuk peserta mohon maaf Pak Haji, seperti Pak sudah sampaikan tadi, karena masih ada beberapa teman kita lagi mungkin 2 atau 3 orang yang belum, kita tunggu sampai malam ini, dan mohon maaf teman-teman peserta, karena ada yang masih tertinggal, kami tidak bisa menyampaikan pada saat hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf, kalau sudah tuntas, kita pasti tuntaskan. Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan yang diberikan tugas oleh Kepala Balai ataupun pejabat-pejabat di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kami sebagai panitia. Jadi itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mengundang teman-teman di tahun ini kalau masih ada sisa PJJ, apapun bentuknya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi, dan di tahun-tahun berikutnya kami persilahkan membuka web kita. Tolong sampaikan kepada yang lain juga supaya bisa mengikuti kegiatan yang lainnya. Itu saja Pak Haji, terima kasih. Selamat siang. Silakan ditutup. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Made. Ya. Bapak-Ibu sekalian, itu hasil informasi evaluasi yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Itu saya tadi pakai kata-kata sangat memuaskan. Ternyata memang benar, bahasa sangat memuaskan itu angkanya 97,84 untuk WI Pak ya? Ya. Oh itu selamat. Bu Nini, mana Bu Nini ini? Bu Nini di atas saya sana nggak? Ya Bu Nini masih ada kegiatan Pak, masih di, jadi, di sebelahnya Bapak masih ada kegiatan ya. Iya benar. Maksudnya saya ngasih ucapan selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya. Sehingga kalau bahasanya Pak Made itu kalau nggak mau dituntun ya digendong. Jadi artinya kita berupaya di mana yang peserta mengalami kesulitan kita bantu. Alhamdulillah berarti semua sesuai yang direncanakan. Mohon maaf Pak. Halo Pak. Ya. Halo Bapak, mohon maaf. Pak Tahranuddin. Ya, mohon izin mungkin ada pesan dan kesan dari salah satu peserta, mungkin diwakili ketua atau Bu Sekjad lah.
Begitu Bapak, sebelum ditutup. Ada pesan dan kesan dari peserta. Pak Du, ayo Pak Du. Diwakili Pak Ketua atau Bu Sekjen lah, karena beliau yang dipilih. Yang menyampaikan. Kalau usulan seperti itu saya serahkan kepada Ketua Panitia dulu sebelum saya tutup. Tapi kalau sudah ditutup nggak ada pesan kesannya. Ya, itu. Saya serahkan Ketua dulu, tapi dibatasi waktunya kalau ada pesan-pesan. Begini Bapak, Ibu yang saya hormati, saya yakin apa yang akan disampaikan oleh teman-teman peserta itu pasti yang pertama ucapan terima kasih itu pasti, dan permohonan maaf pasti. Karena saya sudah tebak begitu, karena waktu Pak Haji Ngapirin juga sebagai yang menutup nanti, pejabat yang menutup, karena beliau ada tugas. Mohon maaf ya. Pak Mada, mohon maaf. Ada titipan dari peserta Pak Mada, bukan hanya minta maaf dan terima kasih, tapi mohon ini kapan dibuat menjadi sebuah pertemuan nyata oleh Balai Diklat buat kami. Terima kasih Pak. Oke. Kalau pertemuan di alam nyata bukan di maya terus Pak. Oh iya. Nanti kita usahakan. Kita usahakan. Ya, silakan lanjut Pak Haji. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi belum jelas. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi gitu Pak, untuk titipannya yang dunia maya saat ini, kapan ada dunia nyatanya, nanti jawabannya Pak Made ya tunggu informasi lebih lanjut ya. Tidak bisa dijawab sekarang. Siap Pak, siap. Oke. Kita lanjutkan terkait dengan, oh ya tadi kan Widya Suara sudah saya komen ini. Sekarang terkait dengan kinerja panitia. Ini Ketua Panitia Pak Made, terima kasih karena sudah selalu memantau walaupun tidak terjun langsung. Pak Made selalu memantau timnya, baik dari akademisnya, bagian administrasinya, pelaporannya, semua selalu dipantau, dan apabila ada kendala biasanya selama ini tim itu selalu koordinasi bersama ketuanya. Apalagi ya kalau ketuanya saya ada beberapa tempat, saya kadang nggak ada di tempat, tim saya di luar negeri, saya di rumah, jaga rumah, sehingga kita komunikasi lewat telepon atau lewat WA saja. Yaitu namanya kerjasama kerja tim. Jadi walaupun kita tidak berdekatan, kita bisa selalu ada memantau dan selalu bisa ke koordinasi. Itu sekali lagi terima kasih Pak Made dan timnya atas kerja kerasnya, sehingga pelaksanaan ini kami nyatakan hasilnya luar biasa sukses. Jadi saya sebut satu-satu ya. Jadi Pak Made ketuanya, terus si Bu Lohni akademisnya, Bu Suitri bidang administrasinya, Mas Sofil itu untuk pelaporannya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ini jam putus lah Jakarta. Untuk selanjutnya, karena ini sudah hari terakhir, kalau nggak salah itu dibuka tanggal 7 September. Ya, sampai sekarang tanggal 29 artinya hari terakhir. Jadi terkait dengan nilai sudah disampaikan Pak Ketua, nilai peserta, berarti ada yang belum sempat mengumpul. Ini sekedar gambaran. Inilah salah satu ada plus minusnya dari penyelenggaraan online. Jadi mungkin ada orangnya tidak males, tapi karena jaringannya yang lemot sehingga telat ngirimnya. Bukan berarti tidak mau atau berarti males. Tapi terus terang bagi teman-teman yang merasa tugasnya terakhir belum terkirim, silahkan untuk segera setelah ini nanti segera diselesaikan. Karena panitia harus merekap hari ini itu berarti kan bisa sampai malam, itu masih hari ini. Sampai malam ditunggu, dan insya Allah nanti semua lulus dengan predikat baik atau baik sekali. Memuaskan. Ya, memuaskan. Ya. Ya, tapi kalau nilai terus terang disampaikan oleh panitia bahwa masih ada tugas yang belum dikirim sehingga rekapitulasi belum bisa finish. Ya, oke. Bapak sekalian terkait media pembelajaran, ini kalau di dalam PJJ, Bapak Ibu sekalian dari awal ini materi Mbak Nini itu tentang, ya kalau nggak salah ya, kalau salah nanti dilurusi ya, mungkin tentang manfaat Google Drive sebagai media penyimpanan itu yang di awal. Terus ada lagi desain formulir online Google Form. Nah mungkin yang paling menarik di kegiatan ini, yang paling menarik adalah pembuatan video pembelajaran saya kira ini.
Nah, ini teman-teman kami yakin bahwa pembuatan video pembelajaran ini yang sangat menarik bagi Bapak Ibu guru, karena di samping untuk pengetahuannya sendiri nanti akan ditularkan kepada guru-guru juga yang belum mendapatkan kesempatan ikut pelatihan ini. Ya, yang jelas keuntungan Bapak Ibu mengikuti ini sehingga yang tadinya masih biasa-biasa saja atau bahkan belum tahu menjadi biasa, yang sudah biasa menjadi lebih canggih, yang sudah canggih tambah lebih jadi standarnya bukan jadi ini lagi, bukan jadi peserta lagi, nanti jadi fasilitator jadi. Ya. Jadi untuk pembuatan video pembelajaran ini saya kira Bapak Ibu yang sangat-sangat mengesan ini. Ya, di samping itu sampai ada pemanfaatan model Moodle sebagai kelas maya. Saya kira itu semua Bapak sekalian sudah dilalui. Untuk itu pada hari ini kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa menyelesaikan dari tanggal 7 yang lalu sampai sekarang tanggal 29 September. Mengucapkan selamat dan tolong sampaikan salam kepada atasan Bapak Ibu sekalian, salam dari kami bahwa Bapak Ibu sekalian juga menyampaikan laporan bahwa telah selesai dan insya Allah Bapak Ibu sekalian insya Allah semua bisa dinyatakan lulus dengan memuaskan dan akan dicatat sebagai alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan di Balidiklat Keagamaan Denpasar tahun 2020. Untuk itu dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita berdoa sesuai dengan keyakinannya. Untuk yang beragama Islam kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Maka pada hari ini tanggal 29 September 2020 untuk PJJ Media Pembelajaran Berbasis TIK Angkatan ke-6 kami nyatakan ditutup secara resmi. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian materi sekaligus penutupan, sekaligus evaluasi juga dari Diklat PJJ Media Pembelajaran Angkatan 6 yang sudah terlewati dari tanggal 7 sampai tanggal 29 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja ataupun tidak, kita sebagai manusia yang selalu berinteraksi, pasti dalam kegiatan interaksi kita ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Oleh karena itu, kami atas nama panitia dan seluruh teman-teman yang diberikan kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian, jika masih ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tidak retak katanya. Apa masih berjalan atau berlaku itu. Saya yakin itu masih berlaku. Dan berikan kami kesempatan di lain waktu untuk membantu melayani Bapak Ibu sekalian. Itu saja harapan kami, sehingga ke depan Bapak Ibu sekalian lebih profesional, lebih mampu melayani peserta didik dengan maksimal. Jadi kebanggaan kami dari Balai Diklat hanya itu. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas peluangan waktu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, kami akhiri dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak Kasubag TU, kami ucapkan terima kasih Bapak karena banyak tugas sudah ditunggu di tim. Kami persilahkan untuk melanjutkan tugasnya. Ya, Bapak lanjut.